Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mereview tentang buah apukat yang sudah kita panen. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam lahan milik Bapak Haji Badarudin, Bapak Haji Badarudin sudah memanen apukatnya beberapa kali. Salah satunya adalah apukat yang sering dipanen adalah apukat peluang, apukat bina, apukat kendil, apukat aligator, dan apukat muria. Nah, berikut ini adalah kelima dari review apukat yang sudah kita panen di lahan milik Bapak Haji Badarudin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat botanika semua yang ada di sini. Ya maaf, ini kita mau review. Perkenalkan, nama saya Irfan. Di sini kita mau review ada 1, 2, 3, 4, 5 macam apukat yang sudah kita sediakan di sini. Apukat ini kita panen sendiri dan bukan panenan orang lain, memang di lahan sendiri yang kita kembangkan dan juga mempunyai varietas-varietas yang berbeda-beda. Salah satunya ini yang ada di sini, ini adalah apukat kendil. Tapi apukat kendil kita ambil kita ambil dengan yang beda ya. Ya tidak tidak terlalu besar karena kita mempunyai yang sudah besar yang ada di sini. Dan kita perlihatkan yang besar. Nah, ini sudah matang ya, tapi kematangannya itu kemarin itu cepol yang ada di sini nih. Nah, kalau cepol dari segi tangkainya yang ada di sini, kalau kita panen cepol ini akan membuat kebusukan yang menjalar seperti ini. Nah, ini kemarin juga jatuh, jadi memang double, jadi kita tidak menjualnya di sini. Nah, ada lagi yang namanya apukat dari peluang. Apukat peluang ini sangat hijau dan mulus sekali. Kalau kita lihat di sini, ya ini sangat luar biasa ya, karena memang untuk apukat peluang ini bisa dikatakan menjadi grade A, bisa jadi grade A ataupun grade B. Nah, seperti itu. Tapi tidak masuk ke grade C. Biasanya kalau sahabat botanika semua intinya ingin menanam apukat, kalian harus tahu juga yang namanya apukat jenis ini bisa ditanam di lokasi di MDPL yang sedang ataupun MDPL yang ke bawah ya, yang rendah. Karena apa? Kalau jujur saja kita pernah panen di saat musim hujan, saat saat terdapat yang namanya hujan setiap hari. Nah, dan itu membuat dampak juga ternyata, yang mana apukat peluang ini itu di dalam rongganya ini kan ada daging, buah, dan juga biji. Nah, daging, buah, dan juga biji itu kalau matang tidak menempel. Nah, sedangkan kalau kebanyakan air, rongganya itu akan terisi dengan air. Nah, untuk perlu kalian tahu, terkadang ada apukat yang mempunyai banyak air. Maksudnya memang air yang tidak menyatu dengan daging buah ya. Kita hanya membicarakannya yang ini aja, yang apukat peluang saat saat terjadi yang namanya hujan yang terlalu banyak dan juga lokasi yang terlalu basah, seperti itu, atau lembab ya, tidak terkena sinar matahari secara cukup atau lebih ya, seperti itu. Nah, jadi nanti ada air yang ada di dalam. Nah, terus ini adalah apukat aligator. Apukat aligatornya sendiri, aku mungkin tak zoom, coba bisa nggak? Coba, bentar. Ini agak repot nih. Kayaknya biar Ya, bisa dilihat ya. Ini ada pori-porinya. Pori-porinya ini memutih ya. Jadi memang apukat aligator. Apukat aligatornya ini seperti apukat bina, tapi seperti di dataran tinggi. Jadi tidak terlalu bercak merah ataupun bercak hitam. Jadi beda seperti yang lainnya, yang seperti apukat bina ataupun apukat muria. Nah, ini dari segi kegenjahan, ini sangat genjah sekali. Bisa kalian tanam di lokasi yang MDPL-nya itu rendah ataupun sedang ataupun tinggi. Jadi bisa ditanam di lokasi manapun ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan apukat peluang, kalau dari segi looks-nya itu sebetulnya lebih menarik apukat peluang.
Mungkin kalau di kamera kurang jelas, tapi kalau kita membandingkan secara langsung, menarik apukat peluang karena hijau dan juga kalau kematangan dari segi matang, apukat peluang ini dikatakan lebih mengkilau dan juga lebih lebih menarik daripada apukat-apukat yang lainnya. Tapi dari segi rasa itu yang namanya apukat kendil itu bisa jadi pilihan. Nah, seperti ini apukat kendil ya. Ini karena memang dari segi rasa, karena rasa itu memang tidak pernah bohong kan, katanya seperti itu kalau di iklan ya. Jadi memang untuk reviewnya apukat yang kita rekomendasikan untuk ditanam yang di MDPL rendah khususnya ini adalah apukat kendil, apukat peluang, dan juga apukat aligator ya, aligator. Nah, kalian juga harus tahu yang namanya apukat itu ada juga yang ini wina. Wina juga disebut jumbo. Terkadang ada yang menamainya jumbo. Ada juga yang pembibit lain yang bilang jumbo sendiri, wina sendiri. Nah, ini agak pusing sedikit ini. Nah, saya juga. Yang namanya yang jelas ini, kita reviewnya tentang wina. Nah, wina kalian bisa lihat di sini. Mungkin lebih dekat bisa. Oh, nggak bisa ternyata. Oke. Lebih dekat ya, ini ada bercak-bercak yang namanya bercak-bercak karena memang MDPL-nya kurang cocok itu seperti ini, jadi bercak-bercak merah. Terkadang ada kayak ini karena memang kegesek sama ranting ya, jadi memang beda yang namanya kegesek sama ranting atau kena lalat buah ataupun dari segi MDPL yang tidak cocok. Nah, seperti itu. MDPL yang tidak cocok itu bisa mengakibatkan dari bercak-bercak merah yang seperti ini dan juga bercak-bercak hitam ya, tidak hanya merah tapi menghitam seperti ini. Nah, fokus nggak? Ya, ini kayak gini. Nah, jadi memang ada dampaknya sendiri. Jadi sahabat botanika semua, kalau kalian ingin menanam apukat wina, kita sarankan di MDPL yang tinggi ya, MDPL yang tinggi ataupun sedang ya, kisaran 500 ke atas lah gitu. Tapi kita belum mencoba yang untuk yang 1200-an, tapi yang jelas kita hanya membandingkannya yang sama yang lainnya yang pernah menanam apukat wina yang di MDPL-nya kisaran 1200-an ya, 1200 atau 1100 kurang tahu, saya lupa. Pokoknya ini kita dulunya itu kan kita beli ini itu ya karena memang dari segi genjahnya terus trennya. Nah, kita terpatok sama tren, jadi kita salah untuk penanaman yang cocok MDPL-nya. Jadi kalian kalau misalnya memang ingin menanam apukat di MDPL yang tinggi, silahkan, atau MDPL yang rendah, tapi kita tidak menyarankan untuk menanam wina. Nah, di sini juga ada apukat dari muria. Apukat murianya seperti apukat wina, tapi tidak terlalu parah seperti apukat wina. Karena apa? Lalat buah tidak terlalu menyerang ke buahnya. Yang disamarkan di di apukat wina itu yang diserang itu biasanya adalah daun dari si apukat muria ya. Memang apukat muria itu dari riskannya itu dari daunnya, karena daunnya sendiri itu banyak yang memakan itu adalah ulat-ulat yang kecil. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya untuk penanganan buah hingga kayak gini itu kayak gimana? Nah, cuman ya sedikit aja untuk info. Semua apukat pasti diserang oleh yang namanya ulat. Nah, gimana caranya kita menanggulanginya? Jangan bilang, wah ini banyak ulat, wah ini banyak ulat, kan gitu. Kalau banyak ulat, kita mau majuin tetap mikir juga gitu loh. Nah, jadi kalian kalau misalnya ingin menanam, silahkan menanam apapun yang kalian inginkan. Sedangkan tapi kalian harus tahu MDPL panasnya dan juga untuk keasaman dari si tanah dia itu. Jadi pH tanahnya juga harus diperhatikan juga. Nah, seperti itu perawatannya. Nah, jadi kita ada bukti ya kalau di sini ya, kita bukti untuk bibitnya kita memang sudah berbuah. Dan untuk kalian yang ingin menanam, silahkan menanam. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian ingin menanam di MDPL, kalian harus tahu
MDPL-nya rendah ataupun MDPL-nya sedang. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan My Elevation. My Elevation itu app ini bukan masalah promosi ya, tapi yang jelas kalian bisa menggunakan aplikasi yang ada di Android kalian, dan juga untuk reviewnya ya cuman sekian kayak gini. Ini dari segi looks-nya udah kelihatan kendil, ini peluang, ini aligator, ini albina, ini muria. Nah, jadi untuk kalian yang ingin menanam, ini adalah kelima jenisnya. Kalau yang sedangkan kalau Miki gimana? Nah, kalau Miki itu kan kecil, ya lebih kecil daripada ini. Padahal apukat kendil ini yang saya ambil ini itu yang cuman kecil aja, biar mudah untuk membawanya. Sedangkan yang besar ini mau saya makan. Ya soalnya apa? Ini kalau saya review kan kayaknya kayaknya itu kan nggak afdol juga, karena memang ciri ya nggak bagus gitu loh. Nah, tapi dari segi kalau kalian ingin tahu reviewnya tentang apukat kendil, kalian bisa kok lihat di video kami yang pernah kami review. Tapi itu juga ya kematangannya bagus, dan juga dari segi looksnya juga bagus. Nah, seperti itu. Oke, nah kayak gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, ada komenan, ataupun kalian ingin mengorder bibit secara skala besar juga bisa, secara kecil juga bisa. Ya, kalian bisa kontak yang ada di sini. Nah, kalian iklan aja ya, nggak apa-apa ya. Ini edukasi sekalian iklan, karena kami cuman menyediakan yang namanya bibit, juga kita memberi informasi secara gratis juga. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu biar tahu semuanya ya. Ya udah, kayak gitu saja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanika semua. Semoga sukses selalu.